Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melani Dwi Lestari dengan NPM 2313024059. Saya dari Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Jadi di sini saya akan membahas tentang virtual laboratorium yang telah dibuat oleh FKIP UNS. Jadi hal yang pertama harus kalian lakukan yaitu menyambungkan laptop dengan internet seperti ini. Kemudian setelah itu kita ke browser yang ada di laptop. Kemudian kita cari virtual laboratoriumnya. Seperti ini kita cari. Nah, kita menggunakan virtual laboratorium Universitas 11 Maret. Kita buka. Nah, ini dia virtual laboratoriumnya. Nah, di sini terdapat banyak macam percobaan, contohnya seperti ikatan kovalen, laju reaksi, Norton buffer, kemudian ada sistem ekspresi dan masih banyak lagi. Nah, di sini kita akan mencoba percobaan pada pencemaran lingkungan. Kita klik. Nah, di sini sudah terbuka percobaannya. Di sini ada tutorial penggunaan virtual laboratoriumnya itu. Kemudian ini ada informasi karya dan untuk melakukan percobaannya kita harus mendownload pada bagian pencemaran lingkungan yang dalam kurung EXE. Kita klik. Nah, karena sebelumnya saya sudah mengunduh, langsung saja kita buka yang ini. Nah, seperti ini tampilan virtual laboratoriumnya. Pada bagian virtual laboratorium ini ada disediakan info. Ini berisi tentang info pengembangnya, siapa-siapa saja yang sudah mengembangkan virtual laboratorium. Kemudian ada kata pengantar juga. Selanjutnya ada kita klik mulai untuk melakukan percobaan. Di sini ada 4 sub, yaitu ada pengantar, materi pencemarannya, kemudian ada percobaan dan juga ada kolom soal latihan. Yang pertama kita lihat pengantarnya. Di sini terdapat kompetensi inti dan juga kompetensi dasar yang akan mendasari kegiatan pembelajaran pada virtual laboratorium ini. Kemudian ada juga wacananya sebagai pengantar. Selanjutnya ada materi pencemaran. Di sini berisi materi-materi tentang pencemaran lingkungan. Ada pengertian pencemaran lingkungan, terus macam-macam juga seperti ini. Kemudian kita klik mulai percobaan. Nah, di sini adalah tempat kita melakukan percobaan pada virtual laboratorium ini. Nah, di sini ada tempat penulisan pertanyaan ilmiah seperti ini. Berdasarkan rumusan masalah dan hipotesis yang telah kalian pilih, buatlah satu rancangan percobaan untuk membuktikan hipotesis tersebut. Nah, ini adalah tujuan percobaan yang akan kita lakukan. Misalnya, tujuan percobaannya itu untuk mengetahui akibat dari pencemaran lingkungan. Ini hanya sebagai contoh saja. Kemudian kita klik lanjutkan. Di sini ada langkah-langkah kita untuk melakukan percobaan. Seperti siapkan 3 buah gelas, kemudian siapkan deterjen dan sendok kecil, kemudian ambil 1 sendok kecil deterjen, lalu masukkan ke dalam gelas B dan selanjutnya. Kemudian kita klik mulai percobaan. Nah, di sini tersedia berbagai macam alat dan bahan yang kita butuhkan. Ini kita tinggal pindahkan saja ke sebelah sini seperti ini, sesuai dengan labelnya seperti ini. Nah, kemudian kita klik lanjutkan. Nah, di sini juga ada langkah-langkahnya, seperti ambil 1 sendok kecil deterjen lalu masukkan ke dalam gelas B. Nah, ini kita
taruh seperti ini. Nah, dia otomatis akan mengaduk sendiri. Yang ini ada 2 sendok. Kemudian setelah selesai, kita lanjutkan. Nah, kemudian kita ikuti langkah selanjutnya, seperti setelah semuanya siap, ambillah ikan kecil yang telah disiapkan dan masukkan ke dalam gelas masing-masing 1 ekor ikan. Jadi kita harus memindahkan ikan yang ada di sini ke gelas-gelas yang telah disiapkan, yaitu gelas A, gelas B, dan juga gelas C. Seperti ini memindahkannya satu-satu saja. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini akan ditampilkan proses-proses yang akan dilalui oleh ikan, seperti pada menit pertama, kedua, ketiga, keempat, hingga menit ke-8. Nah, di sini teman-teman bisa melihat aktivitas yang dilakukan oleh ikan, yaitu buka tutupnya operkulum ikan. Itu bisa teman-teman lihat itu berbeda kecepatannya, kemudian kecepatan gerak ikannya juga berbeda. Nah, karena pada bagian ini tidak dapat diulang-ulang, teman-teman bisa memvideonya supaya mendapatkan data yang lebih akurat. Nah, pada menit ketiga itu ikan pada gelas C itu mati, teman-teman, karena dia mengandung 2 sendok deterjen. Kemudian pada menit keempat ikan pada gelas B juga mati yang telah terkontaminasi deterjen. Dan pada menit terakhir pada menit terakhir ikan pada gelas A atau gelas yang tidak dicampuri deterjen, itu ikannya masih dapat bergerak bebas dan masih tetap bisa membuka tutup operkulumnya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini adalah data hasil pengamatan. Seperti yang pertama itu pada perlakuan ikan. Nah, yang pertama tanpa deterjen, kecepatan membuka dan menutup insang. Misalnya pada menit kedua dia sudah membuka beberapa kali, kemudian selanjutnya. Kemudian pada di sini pada kadar deterjen dan kondisi ikan, yang pertama itu kan tanpa deterjen. Nah, pada menit kedua perlakuan ikan itu, kondisi ikan itu seperti apa, apakah masih hidup ataupun sudah mati, dan selanjutnya. Kemudian kita klik selanjutnya. Nah, di sini akan disediakan kolom untuk kalian menulis kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil percobaan yang kalian lakukan, apa yang dapat kalian simpulkan dari percobaan tersebut bisa dituliskan pada kolom ini. Kemudian ini presentasikan hasil percobaanmu. Nah, yang ini adalah kolom percobaan. Kemudian kita masuk pada kolom soal latihan. Di sini terdapat kuis yang akan membantu mengasah kemampuan kalian tentang materi pencemaran lingkungan. Di sini ada kolom nama, nomor ini bisa diisi dengan nomor absen, kelas ini bisa kalian tulis kelas kalian, kemudian nama sekolah bisa kita isi, kemudian misalnya nomor absennya 30, kelasnya kelas 10 misal, sekolahnya kita kosongkan. Lalu kita klik mulai. Nah, di sini akan disajikan beberapa soal tentang pencemaran lingkungan, seperti perubahan warna, bau, dan rasa air di perairan disebabkan oleh buangan limbah industri. Nah, ini ada pilihan jawabannya seperti furnitur, kayu, elektronik, dan juga tekstil. Nah, misal kita menjawab tekstil, kita klik jawaban di sebelah yang hijau-hijau ini, ada A, B, C, dan D. Nah, kita bisa klik D. Kemudian nomor 2 kita klik D juga, kemudian bisa kita pilih B. Kemudian kita juga dapat soal keempat B, kelima juga misalnya kita pilih B, 6 kita pilih C, kemudian 7 kita pilih A, 8 kita pilih B, 9 itu berdasarkan pH lautan bernilai 9,2, seperti lautan bersifat, misalnya kita pilih A, basa kuat, kemudian dan selanjutnya ya teman-teman. Nah, di sini akan ada muncul skor yang kalian peroleh dari hasil tes tersebut. Nah, di ini skor, kemudian kita bisa klik dan kita
dapat klik kunci. Nah, di sini kita akan mendapatkan kunci jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi ditampilkan. Kemudian kita dapat klik selesai. Nah, akan kembali ke menu awal. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang virtual laboratorium yang telah dibuat oleh FKIP UNS. Mohon maaf apabila ada terdapat kesalahan atau ketidaktepatan kata. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.